Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan membahas kembali mengenai aplikasi AppInfo. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari cara melakukan atau mengaktifkan cek dan kode pada aplikasi AppInfo. Dan juga melakukan entry data. Pertama, mengaktifkan cek dan kode. Cek dan kode ini digunakan untuk menjalankan perintah-perintah tertentu saat melakukan entry data. Misalnya untuk melakukan perhitungan umur secara otomatis, kemudian melakukan jumping atau loncat pada suatu pertanyaan. Apabila pertanyaan tersebut dijawab dengan jawaban tidak, maka akan melompat pada pertanyaan yang lain. Cek kode ini berguna untuk mendapatkan titik koordinat pada suatu alamat. Baik, kita langsung saja. Langkah-langkah dalam mengaktifkan cek dan kode ini adalah membuka aplikasi AppInfo, kemudian kita double klik pada create form. Setelah itu open project, kita membuka project atau form yang kita sudah buat sebelumnya. Nah, ini adalah kuesioner pengumpulan data KLB keracunan pangan. Selanjutnya kita klik cek kode di bagian atas. Nah, ini ada 4 bagian pada cek dan kode ini. Di sini adalah cek kode editor. Ini nanti akan muncul komen-komen yang telah kita buat. Kemudian di sini ada field block-nya, field block for action. Kemudian ada add comment to field block, dan di sini ada message. Message ini akan beri keterangan apakah cek code yang kita buat itu valid atau error, atau juga cek code itu kita sudah simpan. Oke, kita coba pertama. Untuk melakukan perhitungan umur otomatis, kita mengaktifkan cek code-nya dengan cara pilih variabel umur, kemudian klik after. Selanjutnya di sini kita pilih assign, di add comment to field block. Kemudian di assign variabelnya kita pilih umur. Selanjutnya expression sama dengan kita pilih ini adalah formula fx. Di sini date function pilih years. Nah, di sini muncul start date dan end date. Start date ini di bagian available variable pilih tanggal lahir. Untuk end date-nya dihapus, kita ganti dengan system date. Kita pilih di fx atau formula. Ada di sini system function, kita pilih system date. System date ini artinya tanggal yang ada pada sistem atau komputer kita. Kemudian klik OK. Nah, untuk mengecek apakah check code kita ini valid atau tidak, kita klik validate check code. Akan muncul di message-nya check code is valid. Kemudian di save. Di save ini kita boleh lakukan satu persatu untuk setiap kali melakukan check code, atau bisa nanti di akhir. Selanjutnya kita mau mengaktifkan check code untuk jumping pertanyaan pada variabel muncul gejala setelah makan. Kalau jawabannya tidak, maka dia harus jumping atau lompat pada pertanyaan jenis makanan. Dia akan melewati pertanyaan tanggal muncul gejala pertama kali dan juga gejala yang dialami. Langkah-langkahnya, klik variabel muncul gejala setelah makan, kemudian klik after. Di sini add comment-nya kita pilih if. Nah, available variabelnya itu muncul gejala setelah makan sama dengan no. Jika jawabannya tidak, kemudian then ini kita pilih go to, artinya loncat ke pertanyaan selanjutnya, yaitu jenis makanan. Double klik di sini, kemudian OK. Nah, kemudian OK. Ini komennya, kita cek validate check code lagi. Ini check code-nya valid. Untuk check code berisi alert atau peringatan agar dilengkapi. Kita klik di bagian page 1 ini karena yang kita minta itu adalah untuk keseluruhan untuk halaman 1. Di sini kita pilih before, artinya alert itu akan muncul pada saat kita akan mengentry data. Di sini kita klik before, kemudian di add comment-nya kita pilih dialog. Title-nya kita pilih alert.
Kemudian promptnya diisi, kemudian klik OK. Nah, ini checkoutnya, kita validasinya ya, dan checkout is valid. Selanjutnya pencarian otomatis yang kita lakukan untuk variabel nomor responden. Nah, di sini kita klik after. Kemudian di sini add comment-nya kita pilih auto search. Di sini kita pilih nomor responden. Kemudian oke. Di sini kita cek lagi validasinya ya, dan checkoutnya valid. Dan yang terakhir kita mau mengaktifkan checkout untuk memperoleh titik koordinat. Kita pilih di bagian alamat karena titik koordinatnya akan berdasarkan alamat. Kemudian di sini diklik after. Setelah itu geocode untuk add comment-nya, address field dipilih alamat, latitude dipilih latitude, dan longitude dipilih longitude. Itulah pentingnya di form ini kita buat field latitude dan longitude. Ini gunanya untuk mendapatkan titik koordinat yang nanti akan digunakan untuk membuat peta. Kemudian sini kita klik OK. Kalau untuk mendapatkan titik koordinat ini harus terhubung dengan internet. Oke, kemudian kita cek validasinya dan hasilnya valid, kemudian di save. Baik, itulah langkah-langkah untuk mengaktifkan cek dan kode pada kuesioner ini. Selanjutnya kita akan melakukan entry data. Ini kita tutup saja, di close. Kemudian kita lanjut untuk entry data, bisa masuk lewat menu enter data di sini atau di jendela utama AppInfo di enter data. Kita mau masuk lewat enter data. Nah, seperti checkout tadi bahwa akan ada alert all fields on the form page 1 must be completed. Ini tadi kita buat saat mengaktifkan checkout tadi. Jadi akan selalu ada pengingat setiap kali kita membuka kuesioner atau setiap kali kita mau melakukan entry data, atau misalnya kita akan melakukan entry data pada responden selanjutnya. Dan sini klik OK. Nah, ini terbuka form yang akan kita isi. Sebelum kita melakukan entry data, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari menu enter data ini. Di sini ada open form untuk membuka form yang akan kita entry. Di sini ada save untuk melakukan save data. Di sini print untuk memprint hasil entryan kita. Di sini new record ketika kita akan melanjutkan untuk mengentry data. Misalnya responden pertama sudah selesai, kita akan melakukan entry data selanjutnya, kita pilih new record. Di sini keterangan record kita. Ini mundur ke record yang sebelumnya. Kalau di sini untuk maju ke record yang setelahnya. Di sini first record atau record yang pertama kali di entry, misalnya seperti yang ini. Ini adalah record yang akan pertama kali kita lakukan, dan di sini last record untuk record yang terakhir kita lakukan. Jadi tergantung jumlah record yang sudah kita entry. Di sini ada delete. Kalau misalnya kita ingin menghapus satu record, di sini undelete misalnya tidak jadi. Ketika kita sudah menghapus kemudian tidak jadi dihapus, kita langsung melakukan undelete. Di sini line listing yang gunanya nanti untuk analisis data atau mendapatkan daftar data-data responden yang sudah di entry. Di sini dashboard untuk melakukan analisis data juga. Map ini untuk menampilkan peta. Di sini ada edit form. Ini untuk melakukan edit formulir apabila pada saat kita melakukan entry data ada yang kurang atau ada yang salah, bisa dilakukan edit form. Kemudian di sini ada help. Ini filenya, di sini page 1 artinya halaman pertama. Kalau form kita terdiri dari 2 halaman, maka di sini akan ada page 1, page 2, dan seterusnya. Oke, kita langsung saja kita melakukan entry data. Di sini kita pakai inisial DS, tanggal lahirnya 1 Februari 2000. Kita akan mengecek untuk umurnya apakah otomatis. Enter 2 kali maka akan
ada keterangan otomatis, kemudian jenis kelaminnya laki-laki, dia adalah kasus, nomor respondennya 1, kemudian alamatnya Jalan Bunga Nusa Indah 3, Kota Kendari. Nah, di sini kalau kita klik get coordinate, dia akan muncul latitude dan longitude-nya, dan kita pastikan kembali address-nya ini apakah sudah benar di Kendari Barat, Kota Kendari atau tidak. Karena kadang nama jalan itu akan sama dengan di daerah lain. Jadi kalau misalnya sama, maka kita mengedit alamatnya itu yang lebih spesifik. Kalau ini sudah benar, kita klik accept. Nah, ini akan muncul secara otomatis latitude dan longitude-nya. Kemudian pendidikannya perguruan tinggi, pekerjaannya karyawan swasta. Kemudian mencuci tangan sebelum makan, yes. Demam, diare, kram perut, mual muntah. Kemudian jenis makanannya nasi putih, ayam goreng, sayur lodeh, ikan tongkol, acar, dan sambal. Kondisi saat ini sehat atau sembuh. Selanjutnya untuk responden yang kedua, kita klik new record. Akan terbuka form yang kosong, dan di sini akan ada alert lagi bahwa halaman 1 itu harus dilengkapi. Di sini keterangan bahwa ini adalah jumlah yang sudah direcord 1. Kalau misalnya kita klik di sini, dia akan ke record yang pertama. Selanjutnya inisial MK, tanggal lahirnya 15 Februari 90, umurnya 32 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, dia bukan kasus, nomor respondennya 2, alamatnya Jalan Bunga Teratai, Kota Kendari. Kemudian latitude longitude-nya, alamatnya Jalan Teratai, Kota Kendari. Kita klik get coordinate-nya, dicek ini benar, Kendari Barat, Kota Kendari adalah latitude longitude-nya. Kita klik accept. Kemudian pendidikannya SMA, pekerjaannya karyawan swasta juga. Mencuci tangan sebelum makan, yes. Waktu makannya tanggal 31 Oktober juga, jam 1 PM juga. Muncul gejala setelah makan, no. Kemudian ini langsung ke jenis makanan. Bisa dilihat di sini, langsung ke jenis makanan. Diisi karena tidak ada gejala, sehingga tanggal muncul gejala pertama kali tidak diisi dan gejalanya juga tidak diisi. Kemudian pindah ke jenis makanan, di nasi putih, rendang, sayur lodeh, dan acar. Kondisi saat ini adalah sembuh atau sehat. Kenapa di sini tertulis sembuh atau sehat? Sembuh ini bagi mereka yang kasus, kemudian sembuh, dan sehat ini bagi mereka yang bukan kasus. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita klik new record lagi untuk responden sebelumnya. Silakan diisi dan dilengkapi sesuai dengan jumlah responden dan data yang dikumpulkan saat pengumpulan data. Nah, di sini sudah ada 22 responden yang sudah di-entry datanya. Kemudian misalnya ternyata setelah dicek lagi ada kesalahan penginputan, misalnya ada yang double atau lebih dari data yang seharusnya misalnya 20, kita bisa menghapusnya dengan cara diklik mark as deleted. Seperti ini, dan juga misalnya yang ini di sini delete. Nah, ini nanti tidak akan terhitung datanya. Jadi di sini terhitung setelah kita hapus tadi, jadi terhitung hanya ada 20 saja. Tapi kalau setelah dicek ternyata memang benar, kita bisa mengklik undelete untuk mengembalikan datanya seperti itu. Baik, untuk entry data saya rasa cukup seperti ini. Untuk entry data ini tergantung dari form yang ada atau yang disediakan, dan juga
data yang telah dikumpulkan saat pengumpulan data. Baiklah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.